Audio Jungle. Selamat siang, Bapak Ibu. Baik, di siang hari ini saya bersama dengan Unicom. Saya Filipus Denny. Saya bagian dari Unicom. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai satu materi yang sangat menarik bagi kita, yaitu namanya Asset Liability Management. Kalau kita pelajari, Asset Liability Management itu kalau bisa kita katakan itu adalah salah satu inti ilmu perbankan ada di Asset Liability Management. Kalau kita mempelajari perbankan secara keseluruhan, maka kita harus mempelajari namanya liability dan kita belajar tentang manajemen. Nah, apa sih sekilas tentang aset dan liability management? Kurang lebih seperti ini. Katakanlah kita mau membeli sebuah kendaraan. Kita memiliki uang 100 juta, kendaraan kita seharga 200 juta. Maka dari sisi liability kita punya modal 100 juta. Maka kekurangannya dari mana? Salah satunya adalah melalui pembiayaan atau hutang. Kita belikan aset. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengatur cash flow supaya kendaraan kita tetap safe, tidak ditarik oleh leasing, dan kita bisa secara keuangan masih membayar secara tepat waktu. Itu prinsip sederhana daripada asset liability management. Dan itu yang biasa kita sehari-hari. Nah, kemudian materi ini juga akan membahas apa manfaatnya, bagaimana cara mitigasi daripada asset liability management. Tujuan akhirnya apa? Supaya bank dapat menciptakan laba secara kuat, secara berkualitas bagus, pelayanannya masih oke, dan tetap bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Baik, saya akan masuk kepada slide. Nah, kalau kita berbicara mengenai fungsi daripada bank, fungsi bank, salah satu fungsi utamanya adalah bank harus melakukan namanya langkah intermediasi. Apa sih langkah intermediasi? Prinsipnya begini, bank dalam menjalankan usaha, bank itu hanya memiliki kewajiban modal hanya 8% daripada total asetnya. Nah, 92% dari mana? Dari hutang. Hutang dalam bentuk apa? Dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. Nah, sehingga kalau kita melihat dari ini, antara jumlah modal dengan jumlah hutang itu sebetulnya tidak sepadan. Nah, inilah mengapa diperlukan fungsi daripada asset liability management, sehingga modal bank tetap terjaga, kewajiban kepada masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk pembayaran bunga, pembayaran pokok, dan bank dapat menghasilkan keuntungan secara maksimal. Nah, kemudian di sisi yang lain, dari sisi aktiva, bank selain mengelola dana masyarakat, ternyata bank memiliki risiko. Contoh risikonya adalah pada saat bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, fungsi intermediasi berjalan, di sana ada risiko buat bank, yaitu apa? Nasabah atau debitur tidak bisa mengembalikan dananya. Nah, pada saat nasabah tidak bisa mengembalikan dana, bank mengalami kesulitan, bank memiliki potensi risiko tidak bisa mengembalikan dana masyarakat yang sudah disimpan di bank. Itulah namanya risiko likuiditas. Sehingga secara tidak langsung, bank menghadapi dua risiko utama, risiko kredit dari sisi debitur dan risiko likuiditas kepada deposan. Nah, Asset liability management adalah menjaga bagaimana risiko ini tetap dapat dikelola dengan baik, dana masyarakat tetap terjaga dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terjamin. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan ditanyakan sekilas? Ada yang perlu ditanyakan? Iya Pak Denny, saya mau tanya Pak. Iya. Iya Pak. Ini case saja Pak ya. Iya Pak. Menghadapi wabah corona ini kan ada beberapa istilahnya pelanggan ya. Kalau dalam sistem perbankan ini kan nasabah yang tidak mampu untuk membayar tagihan, membayar
cicilan dikarenakan sebab Betul. pendapatannya berkurang atau pendapatannya hilang. Betul. Anggap masa kredit dia 10 tahun, dia sudah bayar sekitar 7 sampai 8 tahun. Apakah beresiko ketika nasabah tidak mampu membayar untuk pembayaran berikutnya, sisanya maksud saya? Apakah beresiko bagi bank itu sendiri? Terima kasih, Pak. Baik, sebelum hal ini terjadi, bank itu sebenarnya sudah bersiap-siap dengan melakukan namanya stress testing. Stress testing yaitu bagaimana menguji jika terjadi namanya unexpected loss, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan, dampaknya terhadap permodalan apa. Nah, biasanya kalau dari hasil stress test, kalau terjadi kondisi unexpected, itu kekuatan modal itu hanya saat mengalami penurunan 2-4% bawah. Jadi sekarang apakah pengaruh kepada bank? Pasti terpengaruh. Pertanyaannya, terpengaruhnya itu melebihi 4% atau tidak? Pada saat pengaruh itu melebihi dari 4% daripada total modal, itu maka bisa dikatakan bank dalam kondisi yang kritis. Kalau terpengaruh, saya katakan pasti terpengaruh. Begitu, Bapak.